Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik analisis data, baik untuk yang jenis penelitiannya kuantitatif, kualitatif, nanti saya singgung juga, dan juga yang R&D. Yang R&D nanti mungkin agak sedikit perbedaan untuk yang praktikalitas dan untuk yang sampai uji praktikalitas maupun yang sampai uji efektivitas. Tapi nanti mungkin lebih ke yang uji sampai efektivitas ya. Oke. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai penyusunan instrumen. Nah, sambil dibuka nanti buku Metopennya, penyusunan instrumen, contoh-contoh instrumennya juga sudah ada di buku Metopen ya. Kemudian setelah kita menyusun instrumen, sudah saya jelaskan untuk penelitian kuantitatif perlu adanya uji validitas dan reliabilitas. Nanti meliputi 2 tahapan oleh validasi ahli dan juga melalui uji coba terbatas ya untuk syarat uji empirisnya. Nah, kemudian setelah validitas reliabilitas soalnya sudah dinyatakan valid dan reliable, maka dilanjutkan dengan pengambilan data. Nah, setelah pengambilan data, apakah datanya boleh langsung diuji untuk hipotesis kita, untuk hipotesis penelitian kita? Jawabannya belum. Nah, ada syarat uji sebelum kita melakukan uji hipotesis yang namanya uji prasyarat atau uji asumsi klasik. Nah, nanti apa aja uji prasyaratnya kita bahas di belakang. Kemudian, baru setelah memenuhi syarat atau memenuhi uji asumsi klasik, kita bisa melakukan uji hipotesis penelitian menggunakan statistik parametrik. Nah, kalau tidak memenuhi syarat gimana Bu? Kalau tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi uji asumsi klasik, maka kita gunakan statistik yang non-parametrik. Baru setelah itu kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum masuk ke statistiknya, jadi sebenarnya teknik analisis data lebih membahas tentang statistiknya ya, yang mau kita gunakan apa. Kalian harus paham dulu tentang yang namanya skala data. Saya kira untuk skala data ini sebenarnya dulu di statistik sudah pernah harusnya, tapi saya review sedikit, saya singgung sedikit supaya kalian bisa lebih ingat ya. Oke, ada 3 skala data atau 4 juga boleh ini ya. Ada data nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Untuk data nominal dan ordinal, ini adalah data yang sifatnya kualitatif. Nah, data nominal ini ya, data kualitatif yang dia ciri khasnya tidak memiliki jenjang. Contohnya adalah jenis kelamin, pekerjaan, hobi. Jadi kalau kalian membuat penomoran 1 jenis kelaminnya laki-laki, 2 jenis kelaminnya perempuan. Nah, itu tidak berarti memiliki jenjang, dalam artian nomor 1 laki-laki itu dia jenjangnya lebih tinggi daripada nomor 2 perempuan. Nah, tidak berarti seperti itu juga. Pekerjaan juga sama, misalnya pekerjaan guru, dosen, kemudian tenaga kependidikan ya, 1, 2, 3. Nah, tidak berarti nomor 1 itu selalu lebih tinggi dari nomor 2, bukan. Atau nomor 3 lebih tinggi dari nomor 2 dan 1, tidak juga. Jadi data nominal ini tidak berarti angka 1, 2, dan 3 itu menunjukkan jenjang atau tingkatan, gitu ya. Ini data kualitatif sifatnya. Jadi hanya berfungsi sebagai penomoran saja. Kemudian untuk data ordinal, ini juga data kualitatif, tapi untuk data ordinal ini dia memiliki jenjang atau memiliki peringkat. Contohnya adalah ranking atau jenjang pendidikan atau pangkat. Misalnya penelitiannya berkaitan dengan jenjang pendidikan. Kalian kasih nomor 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 S1, kemudian dan seterusnya ya, 5 S2 dan seterusnya. Nah, ini berarti untuk jenjang yang nomor 4 tadi S1 itu dia peringkatnya lebih tinggi daripada yang jenjang 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, ini contoh. Dia data kualitatif, artinya data kualitatif itu tidak dapat ditambah, dibagi, maupun dikurangi, gitu ya. Tetapi kalau yang ordinal dia memiliki jenjang atau peringkat, kalau yang nominal dia tidak memiliki jenjang atau peringkat. Jadi
kalau yang tadi saya kasih contoh jenjang pendidikan, berarti kan tidak berarti bahwa 1 ditambah 2 sama dengan 3. Bukan berarti SD ditambah SMP sama dengan SMA. Nah, itu artinya data kualitatif. Jadi data kualitatif itu dia tidak bisa, angkanya tidak bisa ditambah, dikurang, dibagi. Tetapi kalau nominal dia tidak memiliki jenjang atau peringkat, sedangkan ordinal dia memiliki karakteristik berjenjang atau memiliki peringkat, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada data interval atau rasio. Untuk interval atau rasio, dua-duanya itu data kuantitatif. Artinya dia bisa ditambah, dibagi, dikurangi, dikali. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk data interval itu dia memungkinkan untuk memiliki nilai 0. Nah, sedangkan data rasio dia tidak memungkinkan untuk memiliki nilai 0. Nah, jadi contohnya data interval ini adalah data keaktifan belajar, respon siswa, kedisiplinan, apalagi hasil belajar gitu ya. Jadi mungkin nggak siswa dapat nilai 0? Ya mungkin kalau memang siswanya sama sekali tidak aktif, kalau mengerjakan soalnya salah semua gitu ya. Nah, itu masuk data interval, jadi memungkinkan untuk ada nilai 0-nya. Kalau yang data rasio, itu tidak memungkinkan untuk nilai 0. Contohnya berat badan, tinggi badan, IQ. Nah, itu tidak mungkin ya kalau seseorang itu berat badannya 0, tinggi badannya 0, IQ-nya 0, kan tidak mungkin. Jadi itu masuk dalam kategori data rasio. Nah, kenapa ini penting? Karena ini nanti menjadi penentu untuk penggunaan statistik yang akan digunakan. Nah, statistik itu dibedakan jadi 2 jenis, ada deskriptif dan ada inferensial. Untuk yang R&D-nya sampai praktikalitas, dia hanya cukup statistik deskriptif saja. Sedangkan untuk yang inferensial, itu dia nanti digunakan untuk yang penelitiannya korelasional maupun komparatif. Ini termasuk juga untuk yang penelitiannya R&D sampai efektivitas. Nah, untuk statistik inferensial sendiri ini dibagi berdasarkan parameternya. Ada 2, yaitu statistik parametrik dan juga statistik non-parametrik. Nah, untuk yang statistik parametrik, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu sampelnya harus diambil secara random. Nah, ini sudah kita bahas teknik sampling kemarin. Kalau teknik samplingnya itu probability sampling, berarti dia masuk kategori random. Berarti syarat pertama bisa terpenuhi. Tapi kalau nanti kalian teknik samplingnya pakai purposive, Bu, berarti untuk yang penelitiannya kuantitatif atau yang R&D-nya sampai efektivitas, berarti syarat pertama untuk statistik parametrik tidak terpenuhi karena tidak diambil secara random. Nah, salah satu saja pokoknya dari keempat syarat ini tidak terpenuhi, berarti statistik parametriknya gugur. Itu ya, artinya tidak bisa pakai statistik parametrik. Kemudian yang nomor 2 adalah skala data yang dipakai interval atau rasio, karena ini tadi adalah data-data yang sifatnya kuantitatif. Jadi nanti kalau ada yang pakai skala datanya nominal atau ordinal, berarti tidak bisa ya pakai yang parametrik. Kemudian yang ketiga yaitu sampelnya berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Dan yang keempat sampelnya memiliki variansi yang homogen. Bu, tahunya dari mana kalau dia terdistribusi normal dan variansinya homogen? Nah, ini dilakukan uji menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang umum digunakan yaitu ada uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, uji normalitas yang sering digunakan itu ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Ini saya tidak cantumkan ya, silahkan bisa dicatat. Bedanya apa? Uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov dan pakai Shapiro-Wilk. Untuk uji normalitas yang pakai Shapiro-Wilk itu untuk yang populasinya di bawah 100. Silahkan pakai normalitasnya Shapiro-Wilk. Untuk yang normalitasnya nanti ternyata populasinya di atas 100, silahkan gunakan uji Kolmogorov-Smirnov gitu ya.
Nah, untuk hipotesisnya silahkan boleh dicatat. Kalian boleh di copy atau ditulis ulang hipotesisnya sesuai dengan ini untuk uji normalitas. Jadi untuk H0 itu mu1 sama dengan mu2 atau kedua sampel itu berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Kemudian H1-nya tentu saja berkebalikan dari H0-nya. mu1 tidak sama dengan mu2. Silahkan ini boleh ditulis sama. Untuk hipotesis baik untuk yang uji Kolmogorov maupun yang Shapiro-Wilk hipotesisnya sama, hanya beda di ujinya nanti. Nah, untuk yang homogenitas yang biasa dipakai adalah uji Levene. Uji Levene nanti hipotesisnya bisa pakai ini, yaitu mu1 sama dengan mu2 atau semua variansinya homogen. Kemudian H1-nya tidak semua variansi homogen. Itu ya. Nah, nanti silahkan untuk melakukan ujinya bisa dengan bantuan SPSS. Di buku Metopen di halaman yang akhir itu saya sudah cantumkan beberapa langkah untuk uji SPSS ya. Silahkan bisa dibuka buku Metopennya. Pokoknya kalau nggarap skripsi buku Metopennya dibuka, jangan sampai lupa. Kemudian ada uji keseimbangan. Uji keseimbangan ini sebenarnya tidak masuk menjadi salah satu syarat untuk uji asumsi klasik ya, atau bukan salah satu uji prasyarat. Uji prasyaratnya tadi minimal 2 tadi, normalitas dan homogenitas. Untuk uji keseimbangan ini adalah uji yang menjadi prasyarat untuk sebelum kita melakukan perlakuan atau memberikan perlakuan. Jadi kalau kita mau pakai 2 kelas kontrol dan kelas eksperimen, itu kita pastikan dulu sebelum siswanya itu kita kasih produk kita atau sebelum kita kasih perlakuan, kita harus pastikan kedua kelas itu memang benar-benar seimbang ya. Caranya adalah dengan menggunakan uji t-test. Nah, uji t-testnya pakai yang independent sample t-test. Nah, ini hipotesisnya. Jadi hipotesisnya adalah kedua kelas memiliki kemampuan awal yang sama. Untuk hipotesis nolnya, hipotesis alternatifnya kebalikannya, gitu ya. Nah, taraf signifikansinya 0,05 dan lain sebagainya. Jadi intinya tadi sebelum kita memberikan perlakuan ke kedua kelas, kita pastikan dulu, oh memang untuk kelas kontrol dan kelas eksperimennya itu seimbang, gitu ya. Jangan sampai nanti tidak seimbang. Kalau tidak seimbang hasilnya juga akan berbeda tentunya. Nah, ini ada beberapa rumus. Jadi uji T itu untuk independent sample t-test ya, itu ada 2 jenis rumusnya. Nanti perlu diperhatikan. Kalau ternyata Bu dari hasil prasyarat ternyata data saya itu normal, tetapi variansinya normal dan homogen. Normal dan homogen pakai rumusnya ini, independent sample t-testnya. Nanti di SPSS juga ada langkah-langkahnya. Nah, tapi ternyata kalau ditemukan Bu, ternyata setelah saya uji normalitasnya normal, terdistribusi normal, tapi dia tidak homogen, ya. Nah, itu bisa nggak tetap pakai uji T? Bisa, tapi rumus uji T-nya berbeda. Nah, ini rumus uji T-nya berbeda dengan yang rumus uji T kalau datanya normal dan homogen. Harusnya ini di statistik sih ya, cuma ya saya kasih penekanan aja, takutnya di statistik ada yang ke-skip atau mungkin kalian lupa. Jadi kalau datanya nanti ujinya normal, uji normalitasnya dinyatakan normal, tapi uji homogenitasnya tidak homogen. Nah, pakainya tetap bisa pakai uji T, tapi rumusnya berbeda, gitu ya. Bu, tapi kalau misalnya datanya tidak normal dan tidak homogen, ya berarti tidak bisa pakai uji T. Nah, karena uji T itu adalah statistik parametrik, gitu ya. Nanti pakai uji yang lain, nanti di belakang saya jelaskan. Nah, kalau di statistik, nanti keluar tabelnya seperti ini. Langkah-langkahnya sama. Bisa dibuka nanti di buku Metopen ya. Yang belakang langkah-langkahnya sama untuk uji T, tapi hasilnya seperti ini. Nanti kalau yang datanya normal dan homogen, silahkan lihat data yang ini. Nah, lihat data yang baris awal.
Ini ya. Oke, tapi nanti kalau datanya normal tetapi tidak homogen, silahkan lihat yang equal variance not assumed. Nah, lihat data yang baris kedua. Gitu ya. Jadi ada 2 baris untuk hasil uji T. Ini beda pemaknaan. Untuk uji T yang ini berarti dia datanya normal dan homogen. Untuk yang ini berarti kalau datanya normal tapi tidak homogen. Silakan hasilnya. Yang dilihat yang mana Bu? Biasanya yang dilihat adalah nilai signifikansi to tail-nya dan juga nilai tabel T-hitungnya. T-hitung dan signifikansi to tail. Ini yang dilihat. Iya, tapi dilihat ini baris pertama dan kedua beda penggunaannya. Nah, kemudian setelah diuji T kita tahu nih, oh ternyata ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah menggunakan produk kita atau setelah menggunakan perlakuan dari kita. Nah, untuk mengetahui pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya, maka kalian bisa pakai uji effect size atau uji Cohen, ini ya rumusnya uji Cohen. Nah, nanti dimasukkan ke tabel. Ini belum saya masukkan di buku Metopen ya, karena memang ini ranahnya statistik ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, nanti PPT-nya saya share di grup supaya bisa kalian baca-baca. Nanti hasil uji Cohen bisa dimasukkan di tabel ini. Hasilnya gimana? Kalau dia ternyata hasilnya 0,7, oh berarti dia berpengaruh besar. Berarti produk kita berpengaruh besar gitu ya terhadap variabelnya apa? Misal produk kita berpengaruh besar terhadap pemahaman konsep siswa. Nah, atau perlakuan kita, misal model yang kita berikan, model pembelajaran kita ternyata berpengaruh besar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan seterusnya. Nah, ini berpengaruh besar terhadap apa ya? Terhadap variabel Y-nya apa. Nah, itu ya. Jadi kalau mengetahui uji T itu untuk mengetahui perbedaan kedua sampel secara signifikan, ya, perbedaan kedua kelompok uji atau kedua kelompok sampel secara signifikan. Nah, kalau sudah diketahui berbeda, maka kita harus tahu pengaruhnya seberapa besar gitu kan. Nah, pengaruhnya seberapa besar menggunakan uji Cohen. Jadi uji T hanya sebatas mengetahui perbedaan kedua kelompok sampel. Tapi uji Cohen untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Nah, kalau misalnya Bu, dari uji prasyarat itu tidak ada yang memenuhi, atau sampel kita tadi tidak diambil secara random, skala datanya itu nominal dan ordinal gitu ya. Kemudian uji datanya tidak normal. Nah, berarti kita nggak bisa pakai uji T dan lain sebagainya yang parametrik. Kita harus pakai uji yang non parametrik. Nah, di sini sudah saya tampilkan tabel untuk yang analisisnya nanti korelasi. Yang saya beri tanda merah berarti ini statistiknya parametrik. Yang biasa dipakai untuk uji korelasi itu korelasi produk momen. Bu, kalau saya ternyata nggak bisa pakai parametrik, ya kalian pakai non parametrik. Non parametrik yang biasa dipakai berarti yang ini. Tergantung skala datanya apa. Nah, nanti bisa diganti rank Spearman atau Tau Gendel dan lain sebagainya. Kalau skala datanya ordinal berarti pakai rank Spearman atau Tau Gendel gitu ya. Nah, yang pokoknya yang saya kasih tanda merah ini yang parametrik, yang di luar ini berarti yang non parametrik, tergantung skala datanya. Nah, ini untuk yang analisisnya komparatif, untuk yang penelitiannya eksperimen maupun yang R&D sampai efektivitas. Ini bisa pakai ini. Ya, yang datanya interval itu nanti bisa pakai yang 2 kelompok ya. Ini 2 kelompok tadi untuk membedakan 2 kelompok uji bisa pakai independent sample t-test. Independent sample t-test. Kemudian kalau ujinya itu satu kelas tapi hanya untuk menguji nilai pretest dan posttest, berarti pakainya per sample t-test.
Jadi beda. Jadi t-test ada beberapa uji ya, tadi sudah saya jelaskan. Ada separate, pool, ini nanti yang berkaitan tadi untuk yang datanya homogen atau datanya normal homogen dan normal tidak homogen. Kemudian pair t-test itu digunakan untuk yang satu kelas tapi pretest post-test. Nah, kalau yang ini untuk 2 kelas gitu ya. Kelas kontrol dan eksperimen. Nah, ternyata kalau yang dipakai itu lebih dari 2 kelompok, ternyata 3 kelompok atau 3 kelas dan lain sebagainya. Nanti statistiknya bisa pakai ANAVA, gitu ya. Jadi yang dikasih tanda merah ini yang parametrik. Bu, kalau ternyata saya nggak bisa pakai parametrik, ya pakainya non parametrik yang di sini. Nah, ini ujinya ada banyak, mean width, Nekomukurov, chi-square dan lain sebagainya. Gitu ya, ini yang non parametrik yang di luar sini. Nanti kalian bisa pilih berdasarkan skala datanya dan berdasarkan berapa kelompok yang mau diuji. Ini jumlah kelompok yang mau diuji, ini jumlah skala datanya, jenis skala datanya, gitu ya. Ini yang non parametrik, ini yang parametrik. Nah, ini ada pilihannya. Bu, kalau semula tadinya saya mau pakai independent sample t-test, tapi ternyata tidak memenuhi syarat. Berarti saya pakainya non parametriknya apa ya? Non parametriknya bisa pakai mean width nih. Nah, kalau yang tadinya mau pakai pair sample t-test ternyata nggak memenuhi syarat, pakainya bisa ganti jadi Wilcoxon dan seterusnya. Yang populasi Pearson bisa pakai range Spearman. Yang tadinya ANAVA bisa pakai Kruskal-Wallis dan seterusnya. Itu ya. Ini pilihannya. Jadi yang tadinya parametriknya pakai ini, tapi setelah diuji, setelah di checklist syarat-syarat parametriknya tadi ada 4 ya, dicek lagi, ternyata salah satu tidak memenuhi syarat, berarti kalian langsung pindah ke uji non parametrik. Jangan memaksakan pakai uji parametrik gitu ya. Ini yang sering kurang dipahami oleh mahasiswa. Nah, setelah selesai maka kita analisis datanya. Hipotesisnya ditolak atau diterima. Nah, kemudian sesuaikan dengan teori. Kalaupun hipotesis kita ditolak, H0-nya yang diterima, ya sudah, it's okay. Tidak masalah, berarti itu adalah temuannya. Tinggal dianalisis saja di pembahasan sesuai atau tidak dengan teorinya. Nah, kemudian dijawab simpulannya. Simpulan ini menjawab rumusan masalah. Gitu ya. Itu untuk penelitian yang kuantitatif dan R&D. Nah, untuk yang kualitatif ini karena mungkin hanya sebagian kecil ya. Jadi saya agak cepat. Untuk yang kualitatif nanti agak sedikit berbeda. Jadi setelah menyusun instrumen itu langsung mengambil data. Kemarin sudah saya jelasin, lalu masuk ke divalidasi dulu datanya menggunakan triangulasi, perpanjangan pengamatan, referensi dan lain sebagainya. Kemudian dianalisis datanya, kemudian harus sampai menemukan temuan atau teori baru gitu ya, dan sampai simpulan. Nah, bedanya ada di bagian sini dan sini. Nah, validitasnya jelas beda, deskripsi dan analisis datanya juga beda. Untuk analisis data yang biasa dipakai adalah menggunakan model Miles and Haberman. Ini untuk kualitatif ya, Mbak dan Mas yang kualitatif. Yang sering dipakai modelnya pakai Miles Haberman. Ada 4 tahapan, mulai dari collecting data, kemudian ada display data, penyajian data. Nah, di display data, sebelum masuk ke display data, dia melalui tahap reduksi data dulu. Jadi pengumpulan data, kemudian ada data reduction, ada data yang direduksi, karena nanti kan berdasarkan uji validitasnya ada data-data yang tidak valid. Yang tidak valid datanya harus direduksi, dibuang. Nah, data-data yang valid nanti masuk ke penyajian data. Nah, kalau sudah kemudian diverifikasi dan ditarik kesimpulan temuannya apa. Nanti di sini juga masih ada, kalau ternyata diverifikasi ada data-data yang masih kurang sesuai, berarti direduksi gitu ya. Nah, nanti kalau sudah direduksi diverifikasi lagi sampai ketemu temuannya apa gitu. Ini untuk
model yang Miles Haberman. Ini yang paling sering dipakai. Ada juga yang model Spratly. Nah, nanti bisa sambil dibaca-baca ya, karena penjelasannya sebenarnya sangat panjang ini untuk yang model Spratly. Biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang temanya kultural gitu-gitu ya, untuk yang taksonomi, kemudian komponensial, domain, dan seterusnya. Ada beberapa analisis tahapan yang bisa dilalui untuk model Spratly ini dibedakan. Ya, nanti bisa sambil dibaca. Tapi yang sering tadi pakainya Miles Haberman, standar F1 pakainya Miles Haberman aja biar nggak terlalu pusing. Ya, model Spratly ini butuh pemahaman yang kompleks. Nah, ini ada ya, nanti sebenarnya sih bagus juga model Spratly itu, cuma butuh beberapa tahapan yang lebih, menurut saya lebih detail, lebih kompleks gitu ya daripada yang Miles Haberman. Jadi pada umumnya banyak yang pakai model Miles Haberman tadi, meliputi collecting data, reduksi data, penyajian, sampai verifikasi dan penarikan kesimpulan. Oke, nah ciri khasnya apa sih kalau data itu ditriangulasi gitu ya? Nah, nanti disebutkan di sini nih. Nah, disebutkan di sini teknik keabsahan data atau validitasnya pakai triangulasi sumber. Nah, triangulasi sumber berarti disebutkan, menurut sumber pertama menyebutkan bahwa bla 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 bla. Ini nggak boleh ya, harusnya menyebut Zainal Arifinnya langsung. Menurut sumber pertama selaku wakakurikulum, nama responden itu atau nama narasumber, baik itu penelitian kuantitatif, R&D maupun kualitatif, tidak boleh disebut di bab inti. Hanya boleh disebut di lampiran ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5 tidak boleh menyebutkan nama responden maupun narasumber. Ingat-ingat. Hanya boleh menyebutkan di lampiran. Validator juga namanya tidak boleh disebut di bab inti. Jadi misal menyebut nama saya, menyebut nama Pak Fikri, Pak Didi, Pak Jalil, Bu Okta, Bu Adiba, Bu Anjar, Bu Nada, dan seterusnya tidak boleh sebagai validator. Tidak boleh disebut namanya, hanya sebagai validator media, validator materi. Namanya boleh disebut di lampiran. Gitu ya, karena itu kode etik. Kemudian sumber kedua menyebutkan bla bla bla. Nah, ini sumber ketiga menyebutkan bla bla bla. Baru setelah itu kita sebutkan temuannya apa. Nah, dari paparan di atas menyampaikan temuannya apa. Nah, ini yang disebut dengan keabsahan datanya. Gitu ya. Nah, itu saja mungkin untuk teknik analisis data. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup atau di pertemuan saat di kelas. Itu saja. Silahkan siapkan untuk seminar proposalnya. Nanti syarat-syarat dan atau rule-nya ya, rules untuk sempro saya share di grup. Begitu, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.